Ya. Shalom Aleihim. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha. Kita itu ya, kita sangat istimewa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Ya, saudara, sebelum kita dengarkan Daftar Elohim, sekali lagi khusus yang ikut live streaming, kami mohon maaf kalau ada gangguan, khususnya kalau di saat RF Sabat, karena kita di sini memakainya kuota. Jadi karena di kampung sini kita tidak memakai wifi. Jadi kadang tergantung cuaca. Kadang cuaca, kalau cuacanya pas bagus, memang sangat bagus. Tapi kadang kalau cuacanya kurang bagus, sinyalnya kurang bagus, kadang agak lambat. Jadi kami mohon maaf kalau kadang agak terlambat atau jeda sebentar, karena memang di sini kita tidak memakai wifi, tetapi kuota, tergantung kuota HP ini, saudara. Itu saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan hari ini kita akan belajar Daftar Elohim yang saya beri judul Seman Hasta Menut, yang artinya waktu itu adalah kesempatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tahukah kita bahwa setiap waktu itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Elohim bagi kita. Jadi sebenarnya kalau kita hari ini masih bisa bernafas, masih bisa beribadah, itu sebenarnya karena kita diberikan kesempatan oleh Elohim untuk kita menggunakan waktu itu sebaik mungkin, supaya kita bisa bersekutu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa memuliakan Bapa Yahweh Elohim bersama Yesus Mashiach. Jadi waktu itu sangat baik, dan waktu itu adalah kesempatan. Kenapa saudara? Karena banyak orang yang tidak memiliki kesempatan. Misalnya contoh, orang yang dalam situasi perang misalnya, gimana mereka mau beribadah? Karena situasi saja sedang tidak aman, saudara. Mungkin baru mau ibadah, terus ada suara tembakan misalnya gitu. Orang nggak bisa tenang untuk ibadah. Bahkan atau mungkin ada orang yang kadang dalam situasi kondisi sakit, kerinduannya untuk memuji menyembah Bapa Yahweh, waduh sangat. Tetapi dia nggak bisa, hanya bisanya terbaring tok di rumah sakit, atau bahkan hanya terbaring di rumah, sehingga nggak ada kesempatannya. Jadi atau ada orang yang rindu memuji Bapa Yahweh, wah nyanyi seneng, tapi mau keluar suaranya saja nggak bisa. Mungkin karena kerongkongannya atau pita suaranya yang bermasalah. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, oleh sebab itu gunakanlah dan manfaatkanlah waktu itu dengan sangat baik, saudara. Kadang kita membayangkan waktu beberapa tahun lalu, saudara, yang telah berlalu, karena banyak kenangan yang indah yang pernah kita alami. Namun ternyata waktu itu tidak bisa terulang kembali, dan semuanya tinggal kenangan. Dulu saya masih ingat, waktu saya masih remaja, saudara, itu saya sering ikut lomba cerdas cermat kitab suci, saudara. Itu kalau ikut, itu dulu sering jalan kaki itu beberapa kilometer, saudara. Bisa 5, 7, 10 kilometer. Dan nanti jalan rame-rame, karena belum ada kendaraan. Tahun-tahun 80-an itu, 90-an. Kalau saya waktu itu SD, ya berarti tahun 80-an. Bisa dilihat, mau pergi saja nggak ada mobil sewaan, jalan kaki, saudara. Tapi itu kenangan itu masih ingat sampai sekarang. Waduh, jalan sana nanti ikut lomba paduan suara anak-anak, terus nanti cerdas cermat dan sebagainya. Itu hal yang sangat membahagiakan, saudara. Tapi untuk mengulang nggak bisa. Ada nggak yang mau sekarang acara seperti itu, jalan kaki 5 kilo? Saya yakin sekarang nggak mau. Bahkan kadang ada orang yang mau ibadah saja sudah ada jemputan mobil misalnya. Sudah dijemput, yang jemput sudah di depan. Sebentar aku baru mandi. Saudara, coba bayangin,
Ada yang bilang, sebentar saya lagi ganti pakaian. Nah yang repot lagi waktu dijemput nggak bilang. Pas dijemput saya nggak berangkat, saudara. Coba bayangin, ada nggak yang gitu? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak berapa banyak? Kadang menyia-nyiakan kesempatan, saudara. Kita harus sadar, waktu itu begitu sangat penting. Sehingga banyak orang akan bilang, wah saya masih muda ini nanti saja. Kalau saya sudah agak tua, atau saya sudah setengah abad, saya baru siap-siap untuk rajin dalam saya beribadah atau bersekutu dengan Elohim. Terlambat, saudara. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan panggil kita. Apakah pasti kita sampai tua? Saudara yang dikasih, pernahkah kita menyadari yang pertama, ada saatnya kita ini nggak muda lagi. Coba kalau nggak percaya deh, yang sekarang giginya sudah berkurang siapa? Angkat tangan. Tuh. Coba dikasih jagung yang enak, kacang yang waduh gurih. Mikir saudara, kalau dulu apa saja sikat saudara. Nah harus sadar, wah sampai dibilang, waduh nggak dikasih itu, nanti kasih itu malah sakit gigi lagi. Iya nggak saudara? Ada saatnya kita ini sudah nggak muda lagi. Ternyata waktu muda itu sangat berarti bagi kita. Iya nggak saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Coba, di dalam tubuh manusia itu sesuatu yang paling kuat apa saudara? Ayo, enggak. Organ tubuh kita yang paling kuat itu apa? Jantung. Gigi, Pak. Yang paling kuat itu gigi, bukan tulang. Karena gigi itu apa saja bisa mengalahkan sesuatu, saudara. Makanya kalau sesuatu masuk ke mulut, wah bisa balum-balum ya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tapi kita sadar suatu saat nanti satu persatu gigi kita akan berkurang. Mungkin ada yang muda kalau makan cabai, wow. Saya pernah lihat tempat Mbak Yani jualan lotek, pesen lotek cabenya 20. Waduh, saya bayangin ini mah bukan makan lotek tapi makan cabai, saudara. Tapi coba bayangin, dengan usianya dia tambah 20 tahun lagi, apakah masih kuat? Saya yakin nggak mungkin. Makanya kemarin saya buat waktu, kalau sudah lihat di Facebook, di status saya petik cabai. Ayo silahkan merapat, makan petik cabai rawit, makan di tempat sepuasnya kalau ada yang mau. Tapi makan di tempat. Nah saudara, ada saatnya kita tidak muda lagi. Ada saatnya kita tidak sekuat dulu lagi. Kita mesti nggak mungkin sekuat dulu lagi. Coba, saya dulu 30 kilo, 40 kilo, oke lah kuat. Tapi sekarang nggak berani saya, saudara. Ayo Pak Nowo dulu kuat berapa kilo Pak? Dulu 1 kintal 10 kuat. Sekarang Pak? Sekarang senyuman yang diberikan, saudara. Kita nggak mungkin sekuat dulu lagi. Ini kalau saya lihat El Sade sama Yoko naik puncak Merbabu, bahkan jadi porter, bawa barang orang yang mau mendaki. Berapa kilo yang dibawa? 25 lebih. Wah, 25 sampai mungkin 40 kilo ada kali ya, untuk naik ke puncak. Sekarang kuat oke lah. Saudara, saya sekarang suruh naik Merbabu gak usah gendong. Ayo saudara, kayak kemarin kita naik puncak Andong ya enggak? Ayo, naik gunung Andong, itu Andong hanya ketinggian 1700-an dpl di atas permukaan laut, saudara. MDPL ya. Itu baru Andong, belum Merbabu. Itu saja, aduh saudara, kalau nggak disemangatin orang yang ketemu, 5 menit lagi, 5 menit lagi sampai 1 jam, saudara. Setiap ketemu 5 menit lagi mas, belok lagi dikit lagi, tikungan sampai, saudara. Enggaknya kita nggak tahu, apalagi itu gelap, saudara. Coba kalau terang, waduh, lihat atasnya masih jauh, waduh, mending minum kopi, duduk manis di pos berapa, saudara. Tapi kayak El Sade masih kuat, saudara. Dia naik, dia bawa barang, ya saudara, sampai puncak. Bahkan mungkin yang pendaki lain masih ketinggalan, saudara.
Tapi bagaimana dengan 30 tahun yang akan datang? Mungkin kuat masih, tapi bebannya pasti sudah tidak kuat. Ada saatnya juga saudara kita tidak bisa menikmati makanan senikmat dulu saudara. Ya enggak saudara? Wah, kita dulu makan apa saja enak saudara. Tapi sekarang belum tentu. Ayo coba kayak Pak Nowo, Pak, kita makan sop iga sapi. Waduh, mesti ngeri-ngeri pakai sedap. Ya enggak Pak? Dapat sedap. Dapat sedapnya, ngerinya iya saudara. Karena tidak senikmat dulu. Mungkin oke lah, saya masih kuat gigi saya. Tetapi kolesterol Pak, ingat umur, ya enggak? Pak, tensinya Pak, jaga, betul nggak saudara? Ada kalanya yang kita nggak bisa sekuat dulu lagi, senikmat dulu menikmatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kadang kita ingin kembali ke masa lalu. Kenangan yang indah waktu itu saudara. Begitu pula waktu saat kita masa hidup di dunia. Makanya kitab suci mencatat saudara dalam kitab Tehillim pasal 90 ayat 10 dikatakan Yeme senotenu fahem sifim sana wa im bigfurot smonim sana warabam amal wa awen kigaski wa naufah, yang artinya umur kami 70 tahun dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan, karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Umur kami 70 tahun. Di sini ada orang yang sudah umurnya 70 tahun seperti Mbah Mae, 78 tahun, Mbah Poyo 76 tahun sudah. Coba sekarang Mbah Poyo suruh kayak dulu ngomong okta. Okta larinya malah lebih jauh saudara. Kita mengoyak terus gak bisa. Nah inilah yang dikatakan umur kami 70 tahun. Kalau masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya susah payah. Jalan aja harus pelan-pelan. Tidak sehebat dulu lagi. Belum juga kalau kita ini di rumah sendirian. Mau ketemu cucu saja susah saudara. Kalau nggak dikunjungi nggak bisa lihat, rasanya sepi. Inilah yang namanya kesusahan saudara. Makanya jangan pernah titipkan orang tua kita kepada panti saudara. Karena itu akan merasa dia, aduh aku pengen ketemu cucuku kok susah saudara. Tapi berapa banyak orang yang punya uang justru titipin karena nggak mau merawat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita diajar untuk selalu berjaga-jaga. Karena waktu dalam menjalani kehidupan yang diberikan apa Yahweh Elohim Mesem Yeshua Mashiach kepada kita, tidak ada yang tahu batas waktunya. Jadi artinya pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Selalu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu batas waktu yang Tuhan berikan sama kita. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin 10 tahun akan datang, 50 tahun yang akan datang. Kita tidak akan pernah tahu saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Jadi kita diajar untuk selalu berjaga-jaga. Nah gimana caranya berjaga-jaga? Selalu melekat pada Elohim. Nah selama ada waktu kesempatan bisa bersekutu, gunakan dengan baik. Saya beberapa kali mengunjungi orang, dan selalu orang kalau pas kondisinya nggak bisa apa, saya pokoknya janji kalau nanti saya sehat pulih saya akan rajin ibadah. Saya janji nanti kalau saya sudah dipulihkan saya akan semangat ibadah. Nah selama ini kemana? Di saat sehat lupa. Saudara yang dikasih oleh Bapak, makanya kita selalu berjaga. Berjaga itu nempel terus sama Elohim ya. Dalam kitab Matai, Injil Matai 25 ayat 13 dikatakan, Lahen imdu al-hamisbar ki enken yot im et hayom al-ol aflo et hasaah. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Yang dimaksud hari dan saatnya bukan hanya akhir zaman nanti,
tetapi juga waktu kita ini kembali kepada Bapa Yahweh. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Ada orang yang lagi main bulu tangkis, lagi asik-asik, saudara, tahu-tahu jatuh, meninggal dunia. Ada orang yang lagi nyanyi-nyanyi, wah asik sama teman-temannya, tahu-tahu jatuh dan meninggal dunia. Nah, karena nggak ada yang tahu waktunya sih, apa sakitnya. Ada yang tahu waktunya, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saya ingat waktu adik saya sepupu Ari, ya, anaknya Mbah Boyo. Saudara bayangin jam 5 dia masih jemput istrinya, masih ngobrol, masih ngopi sama mertuanya, saudara. Tapi saat nganter siaran jam 8, saya diberitahu drop kondisinya. Padahal tadi nggak apa-apa, saudara yang dikasih. Oleh sebab itu kita diajar ingat Elohim selama kita masih sehat, ingat Bapa Yahweh selama ada kesempatan. Amin. Waktunya. Daftar Elohim juga mengajarkan bagaimana cara kita menjalani hari demi hari supaya dalam setiap kehidupannya kita berkenan kepada Abah Yahweh Elohim. Gimana caranya menjalani kehidupan? Jika kita menghitung mundur, ternyata waktu kita tinggal sedikit. Tahu cara menghitung mundur? Menghitung mundur itu dari misalnya 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 game selesai. Itu hitung mundur. Kalau hitungnya maju, nggak ada batasnya 1, 2 terus sampai jutaan sampai miliar. Tapi kalau mundur, waktunya tinggal dikit. Kayak di timer itu, saudara. Nah, kita menghitung mundur, kita nggak tahu batas waktu dan usianya. Oleh sebab itu dalam kitab Tehillim atau Mazmur 92 ayat 12 dikatakan limnit yamenu ken hoda wa navi levav katma. Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Menghitung hari-hariku. Kalau orang kalender itu disilang terus. Oh, hari ini aku lewat. Menghitung hari ini aku masih lewat. Supaya apa? Saya bertindak bijak. Kadang saya hati-hati, saudara. Saya ngobrol sama orang aja. Aku ngomong begini ini nyakitin nggak ya? Aku ngomong begini ini nyinggung dia nggak ya? Itu aja saya jaga, saudara. Tadi saya di kebun. Waktu saya selesai terus saya pulang. Terus saya ketemu sama yang sering bantuin saya. Terus saya bilang, bantuin saya bersihin. Ya wis paling cuma sebentar. Terus saya ngobrol sama dia. Saya nggak mau berusaha untuk tidak mau merugikan orang. Saya cerita ngobrol banyak, saudara. Apa yang menjadi hak orang itu harus diberikan. Jangan pernah nunda aja nggak boleh. Apalagi tidak memberikan. Termasuk hutang. Kalau saudara hutang bayar. Tapi kalau sudah minta selesai. Paham, saudara? Oh, saya sudah tak kasih aja, ikhlas, sudah selesai. Tapi begitu pinjam harus dibayar. Paham, saudara? Nah, lupa gimana, Pak? Ya diinget-inget. Memang kadang kalau pinjem itu lupa nih. Iya enggak? Tapi yang minjemin inget gak? Wah, inget ya aku. Iki pancen nih. Tadi saya lihat di Facebook sebentar nih ada tulisan dia gini. Ada amplop nih. Rp 200.000 dibayar. Ini aku raisoh kondangan. Tetapi aku nitip iki aja. Iki tak anggap aku nyumbang. Dan saya anggap utangmu lunas 200.000. Masalahnya kamu nak ditagih susah. Aku ketawa juga bacanya. Aduh, ini ada saja hal yang sepele. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, coba kita perhatikan, saudara yang dikasih. Beritahukan kepada kami agar kami menghitung hari-hari kami, agar kami bertindak bijaksana, membawa hati yang bijaksana. Berkata-kata pelan-pelan. Kalau berkata-kata itu bijak ngomongnya. Aku ngomong, apalagi ngomong sama orang tua. Orang yang lebih tua itu harus bijaksana. Jangan sampai kita ngomong sama orang tua itu tidak ada sopan santun, tidak ada tata krama, saudara. Oleh sebab itu yang pertama, saudara, menghitung hari. Artinya
bahwa setiap waktu yang kita jalani akan semakin membuat jatah umur kita ini di dunia semakin berkurang. Jadi menghitung hari, oh hari ini aku bisa melewati, berarti jatah umurku yang diberikan Bapak Yahweh wis berkurang kembali 1 hari. Sama kalau orang ulang tahun bilangnya apa? Panjang umurnya. Padahal secara itu umurnya dia di dunia semakin berkurang. Saudara. Yang kedua, membawa hati yang bijaksana, artinya dalam menjalani kehidupan itu menjadi orang yang berhikmat dan bijak sehingga berkenan kepada Elohim. Jadi seumurnya semakin tua semakin bijaksana. Coba seandainya nih, saya kasih contoh nih. Barki, Napsi, Sharon, Asira yang masih bocil-bocil ya, masih bocah-bocah. Termasuk tadi si Ica. Kalau dia melakukan kesalahan wajar nggak? Ya wajar, namanya anak-anak kok. Oh dikasih tahu nih, awas jangan gitu, itu nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh ya. Dia lupa masih anak-anak. Begitu dia remaja, polanya tidak boleh seperti anak-anak lagi. Begitu dia sudah menjadi anak-anak remaja lagi, naik menjadi pemuda, dia tidak boleh seperti remaja lagi. Coba anak remaja, wah senengane pergi tawuran. Coba dia masih wis muda, wis umurnya 20-an, wis enggak cocok lagi saudara, kebut-kebutan. Sebentar lagi dia akan berumah tangga. Wis menikah, bahasanya harus berubah lagi. Betul nggak saudara? Coba kalau dia ngomongnya masih kacau segala macam, anaknya ngikutin. Umurnya 40 tahun lagi, berubah lagi. Semakin tua. Apalagi kalau umurnya sudah 60 tahun. Umurnya 60 tahun tapi seperti anak-anak, namanya sudah bukan orang umur 60 tahun. Makanya harus bijak. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, membawa hati yang bijaksana, artinya dalam menjalani kehidupan itu menjadi orang yang berhikmat. Berhikmat itu mana tahu yang baik, mana yang tidak. Paham saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Jadi kita mulai belajar untuk hal yang kita itu bijak dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, hidup itu harus menjadi berkat. Amen. Karena ada saatnya kita akan kembali kepada apa Yahweh Elohim bersama Yesus Masiah dengan segala hal yang kita akan pertanggungjawabkan kepadanya. Amen. Buatlah selalu kenangan indah bersama Elohim yang tidak pernah meninggalkan kita. Buat tinggalkan kenangan-kenangan yang baik, yang indah dimanapun kita berada. Itu bukti bahwa kita ini menjadi pelaku daftar Elohim. Amen. Sukses besar kita buat kita semua. Abah Yahweh Elohim memberkati. Amin.